Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia untuk kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama ketemu ya dalam pelajaran kita, pelajaran IPA. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai listrik dinamis ya. Materi kita untuk sekarang lanjutannya adalah mengenai rangkaian seri paralel hambatan listrik ya, rangkaian seri paralel hambatan listrik. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya yang akan kita capai diantaranya adalah yang pertama, mendeskripsikan rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Yang kedua, menghitung hambatan pengganti dari rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan listrik. Kemudian yang ketiga adalah menghitung hambatan total dari rangkaian gabungan seri paralel ya. Jadi ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, yang terakhir ada rangkaian gabungan antara seri dan paralel digabung. Kita lihat ya. Yang pertama ya, kita harus mampu membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gimana cara membedakannya? Kita lihat ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang satu jalur ya, artinya apa? Tidak bercabang ya. Jadi ini rangkaian seri nih, satu jalur kan ya. Satu jalur, tidak bercabang ya. Ini juga nih rangkaian seri. Ya, tuh. Kemudian sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Ya, kita lihat ini contoh rangkaian paralel. Ini ada arus listrik lewat sini. Dia bercabang, ada yang lewat sini arus listrik, ada yang lewat sini. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mampu membedakan mana rangkaian seri, mana rangkaian paralel. Yang jadi patokannya adalah kalau rangkaian seri dia tidak bercabang, tapi kalau rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, contoh lagi yang ini. Nah, ini juga adalah rangkaian paralel. Kenapa? Karena dia adalah rangkaian bercabang. Jadi kalau di sini arus listrik dia bergerak, dia ada yang lewat sini melalui lampu, kemudian ada yang lewat sini. Ya, seperti itu ya. Nah, maka dalam penerapannya ini adalah rangkaian paralel ya, seperti itu. Mudah-mudahan kamu mampu membedakan mana rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kemudian yang satu lagi, pada rangkaian seri jika satu lampu putus, maka lampu yang lain pada rangkaian akan ikut mati atau tidak menyala. Nah, kita lihat kalau salah satu lampu dari 3 lampu ini ya, ada 1, 2, 3 lampu. Kalau salah satu putus, misalkan lampu yang tengah putus ya, maka arus listrik menjadi tidak mengalir ya. Arus listrik menjadi terputus, maka lampu pertama, lampu ketiga juga ya, kalau kita boleh nomerin gitu ya, lampu ini dan lampu ini ikut padam. Padahal yang rusak satu, yang putus satu. Ya, ini adalah salah satu kelemahan dari rangkaian seri ya. Jadi kalau satu lampu putus, maka yang lain ikut mati. Padahal lampu yang putus cuman satu. Kenapa? Karena arus listriknya terputus, seperti itu. Kemudian kalau lihat rangkaian paralel ya. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala ya. Kita ambil contoh, misalkan lampu ini mati. Nah, lampu ini saja mati, tapi lampu ini akan tetap hidup. Dia masih bisa dialiri arus listrik. Akan tetapi arus dari lampu yang mati ini tidak ada arus listrik yang mengalir karena lampunya putus. Ya, seperti itu ya. Yang ini juga tetap nyala pada saat ini lampu yang ini mati gitu ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian juga contoh yang ini nih ya. Kalau salah satu lampunya putus, misalkan lampu yang bawah ini putus, yang ini akan tetap menyala ya. Karena pada rangkaian paralel, kalau satu lampu mati atau terputus, maka yang lain tetap menyala. Ya, berbeda dengan rangkaian seri. Satu lampu putus, misalkan yang ini putus, yang ini ikut padam. Kenapa? Karena arus listrik akan terputus. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kamu sudah mampu membedakan mana sih yang rangkaian seri, mana sih yang rangkaian paralel. Mudah-mudahan kamu mampu membedakannya. Lanjut ya. Nah, contoh.
Sekarang menghitung hambatan seri ya. Hambatan seri seperti ini nih ya, contohnya. Ini rangkaiannya tidak bercabang, berarti ini rangkaian seri. Ini juga tidak bercabang, berarti ini adalah hambatan yang dirangkai seri. Nah, untuk menghitung hambatan serinya, hambatan pengganti dari resistor, ya ini namanya resistor ya. Hambatan itu bisa disebut juga resistor ya. Hambatan ini ya kalau kita jumlahkan ya, kita gabungkan menjadi rangkaian hambatan seri, maka nilai hambatan penggantinya atau RS ya, hambatan seri ya, ini bisa kita hitung dengan cara menjumlahkannya. R1 tambah R2 tambah R3. Ya mudah sekali ya, pokoknya kalau rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Dapatlah hambatan pengganti rangkaian seri. Ya, kita lihat contohnya di sini ya. Contoh, hitunglah hambatan total ya RT. Dalam hal ini hambatan totalnya adalah hambatan dari rangkaian seri ya. Maka kita jumlahkan R1, R2 tambah R3 ya. Tambah ini Rn itu dan seterusnya ya. Jadi kalau dia sampai 5, 6, 7 dan seterusnya, maka terus sampai N. Nah, karena ini cuma ada 3, maka yang dipakai adalah R1, R2 dan R3. Kita jumlahkan R1 2 ohm, R2 5 ohm, R3 7 ohm. Maka hambatan totalnya atau hambatan serinya adalah 14 ohm. Ya, jadi untuk rangkaian hambatan seri di sini kasih penjelasan, ini akan diperoleh hambatan yang lebih besar ya. Karena apa? Karena dia akan dijumlahkan. Nah, begitu cara menghitung hambatan seri. Ya, lanjut. Nah, rangkaian seri untuk hambatan yang identik atau nilai hambatannya sama. Seperti apa cara menghitungnya? Ini kita lihat. Maka akan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Ya, kita lihat. Jika hambatan ketiga lampu nilainya sama ya, adalah 4 ohm ya, sebesar 4 ohm. Jadi dalam hal ini R1, R2, R3 atau hambatan lampu yang pertama, hambatan lampu yang kedua, hambatan lampu yang ketiga nilainya sama 4 ohm ya. Maka untuk mencari hambatan serinya, hambatan total dari lampu yang dirangkai seri, tinggal kita menjumlahkannya, R1 tambah R2 tambah R3, 4 tambah 4 tambah 4. Jadi berapa? 12 ohm ya. Kemudian nah, karena ini hambatannya sama, ya maka kita bisa hitung. Untuk mempermudah rumus yang ini, tinggal N kali R. N-nya apa maksudnya? N ini menunjukkan jumlah hambatannya. Dalam hal ini adalah jumlah lampunya. Ya. Jadi jumlah lampunya ada 3, hambatannya nilainya sama semua. Berarti nilainya adalah N kali R. N-nya 3 menunjukkan jumlah lampu, hambatannya masing-masing adalah 4 ohm. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini cara seperti ini kita butuhkan untuk mempercepat proses pengerjaan di soal-soal tertentu ya. Kadang terlihat rumit, padahal setelah dikerjakan itu sangat mudah ternyata. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke menghitung hambatan paralel ya. Nah, ini contoh hambatan paralel, hambatan yang disusun paralel. Cirinya apa tadi? Cirinya adalah dia adalah rangkaian yang bercabang. Kita lihat ya. Jadi kalau ada arus listrik lewat sini, dia di sini ada titik percabangan. Arus bisa lewat sini, arus listrik bisa lewat sini, arus listrik juga bisa lewat sini. Nah, berarti apabila kamu temukan suatu rangkaian bercabang, maka otomatis itu bisa dibilang adalah rangkaian yang dirangkai paralel. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita pakai persamaan ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1. Ya, ini R1-nya ya. Tambah 1 per R2, tambah 1 per R3. Ya, seperti itu persamaannya. Nah, kita lihat bagaimana contohnya. Ya, contohnya 2 ohm tambah 6 ohm sama 4 ohm ya, bukan ditambah. Ini resistor 2 ohm, resistor 6 ohm, resistor 4 ohm, ini dirangkai paralel. Nah, bagaimana cara menghitung hambatan paralelnya? Ya, dalam hal ini adalah hambatan total dari ketiga hambatan yang dipasang secara paralel. Berapa hambatan keseluruhan dari rangkaian ini? Maka bisa kita lihat ya. 1 per Rp. Nah, karena
R1 ini kita anggap R1, ini R2, ini R3 ya. Jadi setengah atau 1/2 tambah 1/6 tambah 1/4 ya. Nah, kemudian sebelum kita menjumlahkannya, yang atas kita jumlahkan, maka bagian bawah ini harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, bisa dibagi 4 ya. Atau bisa kita cari yang namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk 2, 6, dan 4, nah kita dapat 12 ya. Ya, jadi kan 12 bisa dibagi 2. 12 bagi 2 nilainya 6. 6 kali 1 dapat 6. Kemudian 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kali 1 dapat 2. Kemudian yang ini 12 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 3. Ya, 3 kali 1 dapat nilainya 3. Nah, kemudian apa? Kita jumlahkan ya, karena bawahnya sudah sama penyebutnya. Ini yang sudah paham matematika, yang sudah jago matematika, mudah-mudahan tidak kesulitan ya untuk melakukan perhitungan seperti ini. Ya, tinggal jumlahin 6 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 11/12. Nah, kemudian ke bawahnya lagi kita lakukan perkalian silang ya. Jadi kita lihat RP kali 11, 11 RP. Kemudian 1 kali 12 ya. Jadi 1 kali 12. Maka hasilnya RP adalah 12/11 ya. Ya, ternyata ini hasilnya. Kita lihat bandingkan hasilnya dengan ini, besaran-besaran ini ya. Ternyata kalau hambatan dirangkai paralel ya, hambatan dirangkai paralel, maka akan diperoleh nilai hambatan yang lebih kecil ya. Jadi kalau kamu ngitung hambatan paralel ternyata nilainya malah lebih besar. Nah, berarti ada kemungkinan kamu salah menghitung ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini seperti tadi, rangkaian paralel hambatan identik atau nilai hambatannya sama. Kalau tadi kan rangkaian seri hambatan yang identik atau nilai hambatannya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau ada hambatan yang identik atau nilai hambatannya sama? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini bisa kita hitung juga dengan mudah. Jadi kalau kita tahu caranya, maka kita akan lebih cepat untuk melakukan perhitungan. Kita lihat ya. Ini hambatannya sama, R1, R2, R3. Nilainya adalah 6 ohm. Pertanyaannya, berapakah hambatan total atau hambatan paralel dari ketiga lampu? Ya, dalam hal ini adalah ini hambatan listrik ya. Karena lampu ini memiliki nilai hambatan ya, seperti itu. Nah, maka tinggal dijumlahin. Ini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Karena R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Nilainya adalah 6 ohm. Maka dari itu tinggal kita apain? Tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3/6. Kemudian kali silang. RP kali 3, 3 RP. Kemudian 1 kali 6. RP sama dengan 6/3. Hasilnya adalah 2 ohm. Ya, jadi hambatan paralelnya diperoleh hambatan yang lebih kecil, yaitu sebesar 2 ohm ya, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat dari dalam pencarian jawaban khusus untuk rangkaian paralel yang identik atau nilainya sama, maka bisa kita gunakan persamaan seperti ini ya. Ya, jadi R per N ya, hambatan R-nya kan nilainya sama, R1, R2, R3. Ini hambatannya sama ya. Maka kita taruh nilai di sini 6 ya. Dibagi dengan jumlah hambatannya ada berapa? Di sini ada 3, 1 2 3. Maka jawabannya adalah 6/3 sama dengan 2 ohm. Nah, ini cara yang biasa, ini cara yang cepat ya untuk mempercepat proses pencarian jawaban ya, seperti ini ya. Nah, jadi sekali lagi nanti kalau kamu menemukan hambatan identik atau hambatan yang nilainya sama ya pada rangkaian paralel, maka tinggal gunakan persamaan seperti ini. Hambatannya berapa dibagi jumlah hambatan yang dipasang paralel ada berapa, seperti itu. Ya, lanjut sedikit lagi. Nah, ini penerapan rangkaian hambatan seri dan paralel. Jadi kalau kamu lihat di sini, maka di sini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel digabung
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat ya. Nah, di sini ada hambatan 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 5 ohm. Ya. Bagaimana kita cara mencari hambatan pengganti dari semuanya ini? Ya. Nilainya berapa totalnya nih? Total dari hambatan gabungan ini, hambatan seri paralel. Ya, kita lihat. Yang pertama, ya. Kita lihat di sini. Ya, jadi kamu harus cermati mana dulu yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa ini tambah ini tambah ini. Kenapa? Karena ada ini. Di sini ada percabangan, nggak boleh dijumlahkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan atau melihat rangkaian ini dulu. Dari sini ke sini ke sini, kamu perhatikan ini adalah rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri kita tahu cara menghitung hambatan seri, kita tinggal menjumlahkannya R1 tambah R2 tambah R3 ya. R1-nya 2 tambah 1 tambah 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 ohm. Jadi ini ya, setelah digabung hambatan seri nilainya adalah 6 ohm. Maka yang tadinya seperti ini berubah jadi seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini 6 ohm, sini 6 ohm. Nah, ini terangkai secara paralel. Ya, paralel. Ya, di sini 6 ohm, di sini 6 ohm. Ini hambatannya identik atau hambatannya sama. Ya, maka cara mencari hambatan penggantinya ya dengan cara cepat yang tadi diajarkan seperti apa? R bagi N. R-nya hambatan, N-nya jumlah hambatan. Ya, untuk hambatan paralel yang nilainya sama atau identik. Ya, jadi ini 6, ini 6. Hambatannya berapa? Tinggal 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Maka terbentuklah hambatan seperti ini. Ya, jadi ada perubahan dari sini. Ya. Setelah ini dirangkai paralel, lebih sederhana lagi jadi seperti ini. Ya. Nah, kita lihat lagi, lihat. Di sini tinggal 4 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Nah, kamu sudah mudah untuk mencari jawaban akhirnya, tinggal selangkah lagi. Nah, 4, 3 ohm, 5 ohm ini tersusun secara seri. Kenapa? Karena dia tidak bercabang. Ya, jadi rangkaian yang satu jalur tidak bercabang, maka itu adalah rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri, rumusnya atau persamaannya tinggal kamu jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi 4 tambah 3 ohm tambah 5 ohm. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12 ohm. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi dari semua hambatan ini, lompat dari semua hambatan ini ya, setelah dihitung hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian ini nilainya adalah 12 ohm. Nah, seperti itu. Nah, Nana Ustadz, alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Sama-sama kita baca alhamdulillah, hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan segala perhatian kalian untuk belajar ya, jadi amal soleh buat kalian semua, bisa membuat kalian semakin paham, semakin cerdas ya, semakin bisa semakin mudah memahami sesuatu dalam kehidupan, semakin bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kita mohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.